warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nurfanita, nomor induk mahasiswa 210601154, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 kelas A. Di sini saya akan membahas pemikiran dari Amin Al-Khuli dan Aisyah bintu Syati. Nama lengkap Amin Al-Khuli adalah Amin ibnu Ibrahim Abdul Al-Baqi ibnu Amin ibnu Ismail ibnu Yusuf Al-Khuli. Beliau lahir di Syushai pada tanggal 1 Mei tahun 1895. Amin Al-Khuli telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya pada usia 10 tahun, khususnya untuk qiraat hafiz. Dan beliau juga telah mempelajari berbagai macam disiplin ilmu lainnya. Oleh karena itu, beliau Amin Al-Khuli diterima di salah satu madrasah terbaik di daerahnya, yakni Madrasah Al-Qaisuni. Pada usia 15 tahun, Amin Al-Khuli melanjutkan studinya di Madrasah Al-Qada Al-Syar'i. Madrasah tersebut adalah pendukung gerakan reformasi dari salah satu tokoh ulama tafsir kontemporer, yakni Muhammad Abduh, di bawah kepemimpinan Sa'ad Zaghloul, yang mengajarkan para mahasiswanya untuk melakukan eksperimen yang dimana eksperimen ini bergerak di bidang politik, ilmiah, sosial, dan akademis. Dalam perkembangan ilmu Al-Quran, Amin Al-Khuli berpendapat bahwa terdapat dua cara dalam memahami Al-Quran, yaitu tafsir dan takwil. Al-Khuli pun menawarkan dua konsep menggunakan metode sastra dalam memahami Al-Quran. Pertama, kajian seputar Al-Quran atau dirosah mahaula Al-Quran. Kajian ini memiliki dua aspek, yaitu kajian khusus atau kajian yang dekat dengan Al-Quran, dan kajian umum atau kajian yang tampak jauh. Kajian khusus Al-Quran adalah kajian mengenai hal-hal yang harus diketahui seputar Al-Quran, seperti proses turunnya Al-Quran, penghimpunan Al-Quran, dan berbagai aspek lain yang terdapat dalam ulum Al-Quran. Sedangkan kajian umum Al-Quran adalah kajian yang mengenai atau membahas keadaan sosial saat diturunkannya Al-Quran. Yang kedua adalah kajian mengenai Al-Quran itu sendiri atau dirosah makfi Al-Quran. Kajian ini dimulai dari meneliti kosakata. Seorang penafsir harus meneliti makna kosakata dari lafal yang hendak ia tafsirkan agar dapat menyingkirkan makna umum dari kosakata tersebut. Nama asli beliau adalah Dr. Aisyah Abdul Rahman, yang lebih populer di kalangan luas dengan nama Bintu Syati sebagai nama samarannya. Beliau lahir pada tanggal 6 November tahun 1913 di Dumyat atau di Mesir, dan beliau tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang religius dan konservatif. Aisyah bintu Syati merupakan seorang jamaah persaudaraan Sufi dan guru sekolah teologi di Dumyat yang mengasuh mata kuliah keagamaan. Oleh karena itu, pada masa anak-anak, Bintu Al-Syati diharuskan tinggal di rumah untuk meneruskan studi keagamaannya. Setelah menjalani pendidikan non-formal pada masa anak-anak, dengan bersusah payah meminta bantuan kepada kakeknya untuk memohon izin kepada ayahnya, karena ternyata ayah beliau merupakan orang yang sangat ortodoks, hingga akhirnya dia mendapat izin untuk menuntut ilmu melalui jalur pendidikan formal. Setelah belajar hanya 1 tahun di sekolah guru di Tanta, dan setelah menyelesaikan ujian tahun ketiga, Aisyah bintu Syati akhirnya pulang dan belajar di rumah serta tinggal dengan keluarga saja. Karena pernah belajar 1 tahun di sekolah guru dan mendapat peringkat pertama di antara 130 peserta, dia pun mengajar di Al-Mansyurah di daerah rumahnya. Di samping mengajar, dia juga tekun belajar demi mempersiapkan diri untuk meneruskan sekolahnya ke tingkat menengah pertama, sekolah umum, dan kemudian untuk masuk ke perguruan tinggi pastinya. Kemudian pada tahun 1932, beliau Aisyah bintu Syati menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah atas setelah mendapat ijazah di sekolah menengah pertama hanya dalam kurun waktu 1 tahun. 2 tahun berikutnya, yakni pada tahun 1934, beliau menerima ijazah sarjana muda dalam bidang sastra. Kemudian pada tahun 1939, beliau berhasil meraih gelar sarjana lengkap dalam bidang bahasa dan sastra pada Universitas Kairo. Kemudian gelar master juga diraih oleh beliau Aisyah bintu Syati di universitas yang sama pada tahun 1941. Akhirnya pada tahun 1950, beliau mendapatkan gelar doktor dalam bidang bahasa dan sastra Arab di universitas yang sama.
Tafsir dengan pendekatan sastra diawali dengan mengumpulkan ayat Al-Quran sesuai dengan tema yang akan dibahas. Selanjutnya, memperhatikan penggunaan kata-kata Al-Quran dengan melihat susunan redaksinya secara keseluruhan. Aisyah binti Syati menegaskan bahwa para mufasir dituntut untuk memahami kosakata atau mufradat dalam Al-Quran dan uslub atau gaya bahasanya dengan pemahaman yang berlandaskan kajian metodologis induktif. Upaya penafsiran ini mencakup 4 hal. Yang pertama, mengumpulkan semua ayat mengenai topik yang akan dibahas, menggunakan metode maudhu'i atau pendekatan tematik. Yang kedua, ayat-ayat yang sudah dikumpulkan kemudian disusun menurut tatanan kronologis kewahyuan atau tartib nuzulnya sehingga keterangan sosial kronologisnya dapat diketahui. Sedangkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan asbabun nuzul tetap harus dipertimbangkan dengan catatan. Asbabun nuzul tersebut hanya merupakan keterangan kontekstual pewahyuan suatu ayat, bukan tujuan atau sebab mengapa wahyu tersebut terjadi. Yang ketiga adalah kosakata yang terbuat dalam Al-Quran harus dicari maknanya berdasarkan linguistik aslinya melalui bahasa Arab karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang keempat adalah pernyataan yang sulit dalam naskah ditelaah baik secara tekstual maupun kontekstual. Kemudian pendapat para mufasir juga harus ditelaah berdasarkan petunjuk bayan Al-Quran. Adapun contoh penafsiran Aisyah binti Syati dalam Quran surah Duha ayat 1-2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wad-duha wal-laili idza saja. Menurut beliau, ad-duha ini dimulai dengan qasam huruf waw yang pada umumnya adalah gaya bahasa untuk menjelaskan penalaran indrawi. Keagungan yang nampak dimaksudkan untuk menciptakan daya tarik yang kuat, sedangkan pemilihan muqsabbih atau objek yang dijadikan sumpah dilakukan dengan memperhatikan sifat yang sesuai dengan keadaan. Sebagai bukti bahwa Aisyah binti Syati menggunakan kecenderungan kebahasaan, ia meneliti perbedaan pendapat para mufasir tentang makna waktu duha. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai Aisyah binti Syati dan Amin al-Khuli. Semoga kita semua mampu meneruskan perjuangan para mufasir terdahulu dalam mengkaji Islam, tentunya dengan konteks sosial yang kita hadapi pada saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi sesuatu yang dapat bermanfaat dalam waktu yang panjang, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan, tahun dan sebagainya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.